Pemirsa, inilah dialog Bingkai Berita Metro Pagi. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perdebatan di persidangan kembali terjadi antara kuasa hukum Jessica dengan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso berlangsung selama 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan 3 saksi, yaitu manajer Cafe Olivier Devi, kepala resepsionis Resmiati, dan pelayan Cafe Olivier Indasari. Dalam persidangan sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum Jessica dan jaksa penuntut umum terkait perbedaan barang bukti. Kuasa hukum Jessica keberatan dengan keterangan barang bukti yang disebutkan dalam BAP, yaitu 2 gelas dan 1 botol. Sementara itu jaksa penuntut umum menjelaskan awalnya ada 2 gelas dan 1 botol. Namun manajer Cafe Olivier meminta karyawan kafe memindahkan kopi isi sianida ke botol untuk dibawa ke Puslap 4 Polri untuk menghindari kopi tumpah dalam perjalanan. Sehingga yang dibawa ke Puslap 4 adalah 1 gelas yang awalnya isi kopi sianida, botol isi kopi sianida, dan 1 botol isi kopi pembanding. Yang disita adalah 2 gelas, 1 botol, ya kan? Ternyata yang diperiksa adalah 2 botol, 1 gelas. Katanya dipindahkan ke botol, tapi nggak ada berita acara. Esensi dari pembuktian ini sebenarnya bukan di kopi pembanding. Esensinya ada di kopi yang diminum oleh Mirna, yang tadi tidak diperdebatkan. Masalah kopi pembanding itu kan pada hari itu disita adalah berupa gelas. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi Devi, tapi kemudian beberapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian, karena ada ketakutan dari pihak Polsek Tanah Abang yang karena mau membawa ke Puslap 4, takut tumpah, takut tercecer, maka diminta botol kosong. Rencananya sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan kembali digelar 3 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Eva Wondo, Prasetyo, Metro TV. Ya, meski telah menjalani beberapa kali sidang, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso belum memiliki titik terang. Ada sejumlah bukti yang tertera di BAP namun belum juga dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, dugaan adanya aliran dana sebesar 140 juta rupiah ke rekening salah seorang peracik kopi atau barista Cafe Olivier ini memunculkan pertanyaan dan fakta baru dalam persidangan. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita, ada Eva Ahyani Zulfa yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat pagi Bu Eva. Bu Eva, tadi kalau kita melihat tayangan saja itu sudah banyak sekali drama. Sebelumnya juga kasus ini sudah begitu banyak drama publik disuguhkan dengan banyak sekali adanya perbedaan-perbedaan pendapat begitu sampai ke persidangan. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Kalau kita lihat ini kan walaupun sudah banyak saksi yang dihadirkan, tapi sementara memang baru kepada saksi-saksi yang berasal dari jaksa penuntut umum. Artinya satu peradilan berimbang, harusnya memang kita masih menunggu kepada fase berikutnya. Ya, saksi-saksi yang barangkali akan dihadirkan oleh penasihat hukumnya, gitu ya. Nah, untuk sementara memang kasus ini pada dasarnya kasus pembunuhan biasa, tapi memang cerita di balik kasus ini lah yang kemudian menjadi menarik untuk kita dan exposure-nya begitu besar juga akhirnya di kasus ini. Jadi bagaimana perhatian masyarakat, perhatian media terhadap kasus ini yang kemudian menjadikan kasus ini buat saya menjadi sangat menarik. Nah, untuk sementara memang kalau kita lihat dari para saksi yang dihadirkan itu masih berkutat pada kejadian-kejadian yang kita sebut sebagai antefaktum atau postfaktum. Jadi sebelum kejadian atau sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi dan pasca pembunuhan itu terjadi. Masalahnya masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya pembunuhan yang esensinya harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum itu terjadi, itu masih menjadi tanda tanya. Secara pribadi buat saya juga seperti itu. Rencananya dari saksi dari pihak Jessica itu akan mendatangkan ahli begitu. Jika kita bandingkan dengan saksi-saksi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum itu kan kebanyakan adalah saksi-saksi yang memang ada di situ begitu saat kejadian ya. Kebanyakan adalah pegawai Olivier, kasirnya dan lain sebagainya. Dan menghadirkan ahli itu akan dikatakan untuk mengurangi sudutan yang diperoleh oleh Jessica selama ini. Menurut Anda apakah itu memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk kuasa hukum Jessica? Sebetulnya justru
akan menjadi pertanyaan kalau kemudian jaksa tidak menghadirkan ahli, ya, ahli yang dalam hal ini ahli yang bisa membuktikan secara langsung, karena kalau kita bicara soal bahwa ada yang melihat pembunuhan itu terjadi, tidak ini ada kelihatannya sejauh ini, betul akan sangat sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu kita akan kita akan dibawa kepada alur berpikir bagaimana satu proses pasca peristiwa itu terjadi untuk menjelaskan kepada perbuatan yang kemudian didakwakan. Dalam hal ini apakah memang benar yang membunuh Mirna itu adalah betul sianida itu yang atau bagaimana kemudian sianida itu mampu bekerja di dalam tubuh Mirna sehingga itu kemudian terjadi. Barangkali pola pikir seperti itu yang akan dibawa dalam cerita berikutnya kalau memang ahli itu akan dihadirkan. Tapi kemarin sampai sidang ke-8 menurut Anda begitu, siapa yang lebih tersudut ini? Sisi yang mana? Bisa tidak sudah ada titik terang? Belum bisa dikatakan demikian ya, Bu, seperti tadi yang saya katakan, ini baru cerita tentang antefaktumnya atau kejadian sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Seperti mereka memang datang ke situ, kemudian memang memesan kopi, gitu. Tapi masalahnya kemudian perdebatannya adalah apakah benar kopi itu yang membunuh Mirna atau tidak, gitu ya. Memang kemudian kita tidak bisa misalnya berandai-andai apakah ada percikan sianida di atas meja, kemudian itu sama sekali tidak ada cerita itu. Kemudian kalau tidak ada percikan sedikit pun di atas meja, bagaimana kemudian sianida itu bisa kemudian sampai kepada kopi, gitu. Ya itu pertanyaan dalam besar yang betul, belum terungkap begitu. Antefaktumnya tidak bisa menceritakan itu. Post faktumnya pun tidak bisa cerita itu dalam kesaksian-kesaksian yang dihadirkan. Ya apakah betul kemudian detik per detik itu bisa dikaitkan antara peristiwa ketika Mirna minum kopi, berapa waktunya kemudian terjadi reaksi, apakah secara logika ilmiah itu bisa kemudian membuktikan bahwa benar sianida itu reaksinya seperti itu, katakanlah seperti itu, hingga kecepatan membunuhnya menjadi sangat luar biasa. Ahli yang bisa menjelaskan. Baiklah. Apakah bisa dikatakan bahwa barang-barang bukti yang ada itu belum cukup substansial, Bu Eva? Dan mengapa berkas itu kalau belum cukup substansial bisa P21? Saya kira saya tidak bisa menjawab itu ya, karena memang kalau secara prosedural, ketika polisi kemudian dikatakan selesai melakukan pekerjaannya, melakukan penyidikan, ada yang namanya jaksa peneliti. Ya, jaksa peneliti inilah yang kemudian menentukan apakah berkas itu menjadi cukup atau tidak. Kalau tidak, tentunya akan dikembalikan. Kemarin juga kan kuasa hukum beberapa kali mempertanyakan kinerja jaksa begitu. Betul. Menurut Anda sendiri sebagai dilihat dari sisi pakar hukum pidana begitu, Bu Eva? Kalau saya melihat, kita belum bisa memprediksi sampai kemudian akhir cerita ini bagaimana. Tapi kalau sampai dengan kehadiran yang sekarang, gitu ya, kehadiran yang sekarang, memang kalau memang hanya bukti-bukti, katakanlah bukti-bukti tentang cerita di luar peristiwa pembunuhan itu, katakanlah yang namanya apakah para pelayan itu melihat sendiri, mendengar sendiri kejadian pembunuhan itu, ya. Itu kemudian berani dihadirkan ke dalam sidang pengadilan. Saya kira memang terlalu prematur ya perkara ini untuk sampai ke sidang. Nah, melihat bukti-bukti yang belum dihadirkan begitu, banyak yang belum dihadirkan katanya di dalam BAP yang seharusnya sudah dihadirkan. Apakah memang dalam suatu persidangan itu alat bukti itu harus benar-benar dibeberkan semua secara komprehensif? Apakah itu memang tuntutan dari jaksa? Saya kira begini, jaksa punya kewajiban ya, karena di dalam hukum pidana itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Siapa yang mendakwakan maka dia punya beban untuk bisa membuktikan dakwaannya itu.
Otomatis kalau kewajiban itu melekat pada jaksa, memang menjadi kewajiban jaksa untuk benar-benar memberikan satu penjelasan, membuat terang kepada kita semua bahwa peristiwa itu benar terjadi, dan itu hanya bisa dihadirkan kalau bukti-bukti mendukung, gitu ya. Sangat tidak mungkin kalau jaksa kemudian menyembunyikan bukti, gitu. Karena memang dia punya batasan waktu. Ya, batasan dalam hukum acara itu kan prosedurnya diatur. Jadi kapan jaksa kemudian bisa menyampaikan alat bukti, barang bukti, gitu ya. Kemudian kapan jaksa bisa menghadirkan saksi-saksinya, begitupun nanti kesempatan untuk membela diri. Baik. Itu membela diri menjadi hak dari seorang terdakwa melalui penasehat hukum yang harus juga diberikan oleh hakim. Melihat waktu persidangan yang kemarin begitu panjang ya, sampai ditunda sehari lagi, ada 12 jam hari Rabunya, saksinya memang banyak. Nah, berarti bisa kita simpulkan apakah bahwa memang saat itu jaksa sampai sekarang begitu belum memegang kartu as dari kasus ini begitu? Saya tidak mau kemudian menerka-nerka ya Mbak ya. Jalan cerita ini kan jadi menarik gitu ya, kalau kita kemudian melihat berikutnya itu apa sih sebenarnya kejutan-kejutan apa yang akan dihadirkan oleh jaksa sebagai hal yang memang bisa meyakinkan kepada kita semua, tidak hanya hakim, bahwa pelakunya adalah Jessica. Gitu. Itu bisa kita tunggu. Berat ya. Iya, bisa kita tunggu dari cerita. Kemarin BAP yang bolak-balik begitu, karena memang alat bukti dipandang tidak cukup kuat. Tadinya jaksa juga mengakui hal itu sampai sudah kalau tidak salah 4 atau 5 kali begitu bolak-balik. Nah, apakah memang itu juga mempengaruhi bukti-bukti yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan itu menjadi kualitasnya ya tidak seperti yang seharusnya? Kita hanya bisa melihat bahwa memang perkara ini tidak mudah untuk dibuktikan. Ya, Apa yang menyebabkan tidak mudah? Selain memang karena tidak ada bukti ya, kalau memang tidak ada orang yang melihat langsung Jessica meracun dan lain sebagainya begitu. Menurut Anda? Ya, tidak mudah karena memang kalau akan menjadi mudah kalau kemudian pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bisa secara fisik gitu ya, pisau kalau kita lihat ada sidik jari yang melekat katakanlah seperti itu. Nah, racun itu punya potensi di mana dia bekerja dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Ada racun yang memang efeknya sangat lama, ada yang sebentar. Kemudian juga bagaimana racun itu disembunyikan, bagaimana racun itu kemudian dibawa. Seperti halnya sianida, ini tidak sembarang orang bisa membawa, tidak bisa dengan cara-cara langsung dipegang secara fisik, itu juga sebetulnya menjadi menarik karena bagaimana kemudian sianida itu bisa sampai ke dalam kopi. Itu sebenarnya yang harus dijelaskan oleh jaksa penuntut umum. Bukti-bukti apa yang seharusnya bisa menopang cerita tersebut? Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya Bu Eva, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah di Dialog Bingkai Berita Metro Pagi.